pemahamannya adalah secara normal bahwa kita dilahirkan ini ada bawaan sejak lahir. Misalnya keinginan untuk makan itu bawaan sejak lahir. Tapi bagaimana cara kita makan? Apa yang kita makan itu bagian dari budaya, karena kita diajarkan oleh orang tua leluhur kita. Contohnya bahwa kalau di Indonesia ini kita makan nasi. Coba kalau yang orang barat sana dia makan gandum sebagai makanan pokoknya. Nah sehingga kebudayaan ini mempengaruhi perilaku hidup kita. Lalu kebudayaan ini juga terjadi sepanjang masa sebetulnya, sejak manusia pertama itu sampai hari ini dan bahkan ke depan. Segala sesuatu kegiatan kita, termasuk kita hari ini, kegiatan ini adalah bagian dari kebudayaan. Karena untuk melakukan ini kita belajar dulu dari yang sebelumnya, supaya di pengayaan kita, maka kita perlu berdiskusi. Nah, maka saya mencoba membagi kebudayaan itu menjadi kebudayaan sekarang dan masa depan dengan kebudayaan yang terjadi pada masa lampau. Bahwa misalkan di Kayung ini, dulu sebelum berdiri Kayung Utara, sebelum Indonesia merdeka, Kayung ini yang kita sebut dengan KKU hari ini sudah ada orangnya, sudah ada kebudayaannya. Bahwa pada saat itu kebudayaan kita bernegara tidaklah seperti hari ini. Dulu yang menjadi pemimpin dari wilayah ini adalah raja. Jadi kebudayaan waktu itu seperti itu. Tapi kebudayaan kita pada hari ini terhadap bertata negara gitu, pemimpin itu ya bupati, kemudian naik ke atas lagi gubernur, naik ke atas lagi presiden. Nah sehingga memang kebudayaan itu sesuatu yang tidak tetap, dia berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada dua bagian kebudayaan itu saya bagi berdasarkan eranya, era sekarang dan masa lampau. Kemudian next, kebudayaan yang terjadi pada masa lampau itu bisa kita sebut sebagai sejarah. Karena memang sejarah itu maknanya adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi yang sebelum hari ini, artinya semalam, itu sudah sejarah dalam konteks manusia. Nah kebudayaan gitu yang terjadi di wilayah Kayung misalnya, saya fokus di situ. Yang terjadi sebelum ini adalah sejarah semua. Lalu untuk memahami sejarah yang terjadi pada masa lampau itu perlu bukti-bukti sejarah. Karena kalau seitu, kalau tutur itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya bapak-bapak sekalian. Kalau pesan itu biasanya bisa bertambah. Kalau kirim duit berkurang. Nah, itu biasa disampaikan. Nah, untuk menghindari biasnya sejarah yang terjadi pada masa lampau, maka ada bukti-bukti sejarah. Perlu bukti-bukti sejarah. Kemudian bukti sejarah ini saya coba bagi dalam konteks ini sebagai warisan budaya tak benda. Artinya ada bukti sejarah yang terjadi pada masa lampau tadi yang sifatnya bukan benda. Kemudian ada warisan budaya yang sifatnya benda. Nah,
Nah, yang kedua inilah yang kita sebut sebagai cagar budaya kalau ini memenuhi kriteria. Kalau tidak memenuhi kriterianya belum bisa kita sebut sebagai cagar budaya. Karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya itu warisan kultur benda. Itu satu loh. Kalau bukan benda berarti bukan barang, dia bukan cagar budaya. Kemudian dia mempunyai nilai penting terhadap kebudayaan, pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Dan yang paling penting, sesuai ketentuan perundangan, dia melalui penetapan. Jadi barang yang punya nilai sejarah, punya nilai penting, tapi jika tidak dilakukan dengan proses penetapan sesuai ketentuan perundangan, maka sesungguhnya belumlah disebut sebagai cagar budaya. Dan karena itulah Bapak Ibu sekalian, kami dengan kawan-kawan di tim ahli cagar budaya ini berupaya masuk budaya mengganti maupun karena yang tadi agak orang lain, bahwa untuk melakukan penetapan terhadap cagar budaya itu ada alur prosesnya, ada alurnya, dan yang paling terpenting lagi harus ada tim ahli cagar budaya. Walaupun sebetulnya secara pendidikan kami ini dengan kawan-kawan semuanya bukan punya latar belakang pendidikan sejarah, cuma karena terpaksa, tak ada orang lain lagi, terpaksa kami ikut. Tujuannya supaya kita di Kayong ini punya tim ahli cagar budaya sehingga bisa menetapkan cagar budaya. Nanti di akhir saya akan memberikan pemahaman apa hubungannya, betapa pentingnya cagar budaya bagi kehidupan kita, termasuk juga terhadap kesenian tradisional ini. Nah, lalu alhamdulillah kami bahkan di Kayong, di Madi ini, di Kalimantan Barat ini yang pertama sekali tim ahli cagar budaya yang terbentuk. Ini bukan karena kami lebih, tapi karena kami seru. Bahasa orang gitu, kami seru. Ini bukan karena pendidikan kami, karena kepentingan kita. Kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka ada ketentuan yang mengikat terhadap benda budaya itu, benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya, sehingga kita ingin memastikan kelestarian. Untuk apa dilestarikan? Pertama, menjamin bahwa kita paham dengan apa yang terjadi pada masa lampau di tempat ini. Jadi Kayong Utara ini tidak hanya berdiri sejak 2007. Kalau secara administratif iya, tapi bahwa di Kayong Utara ini udah ada manusianya, udah ada budayanya, ini sejak lama. Bahkan ketika tentara Mongol itu menyerang Jawa tahun 1293, itu ada jejak penilaian mati. Nah, kalau ada jejaknya baca ada orangnya di sini 1200 sekian. Maka perlulah kita melestarikan apa yang tertinggal itu supaya kita dapat merunut sejarah masa lalu kita. Fungsi lain dari sejarah, bahwa dengan memahami sejarah kita punya jati diri.
Hari ini saya melihat bahwa Kayong Utara ini dikotak-kotakkan oleh persoalan kecamatan ya Pak. Jadi kalau saya di Sukadana, berarti saya menjadi orang Sukadana dan lebih familiar bahwa saya menyebut saya orang Sukadana. Sehingga dalam politik, dalam aku ini batas-batas ini kelihatannya. Kita perlu memahami lagi bahwa dulu